anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam acara Bina Pribadi Islam Akbar ya. Akbar karena ini kita bersama-sama perdana di awal tahun ajaran baru ini untuk anak-anakku kelas 4, 5, dan 6. Begitu Kak Saiha ya. Jadi ini perdana, kegiatan kita perdana di awal tahun ajaran baru ini. Dan Masya Allah ya, ternyata yang dulu Budila ketemu masih kelas 1, sekarang kok sudah ikut BPI, sudah kelas 4, Masya Allah ya. Dan dulu masih ketemu terakhir itu kelas 3, sekarang sudah kelas 6. Kemana 2 tahun yang lalu? Oke anak-anak, kita masih dalam masa pandemi, jadi semua masih harus tetap bersabar ya, melakukan aktivitas sebisa mungkin di rumah. Ya, begitu juga dengan kegiatan kita. Oke, untuk kegiatan kita pagi hari ini, seperti anak-anak sudah tahu ya, Bina Pribadi Islam, Bina Pribadi Islami Akbar ya, yang mengusung tema di tahun baru ini, insya Allah aku lebih baik lagi ya. Budila juga harapannya seperti itu. Nah, anak-anak diharapkan semua on kamera dulu ya, sudah on kamera kelasnya, sudah on kamera dulu semua. Baik, terima kasih. Seperti biasa, adab dalam majelis ya, terutama online, semua tetap mengikuti aturannya, tetap fokus pada kamera, pada yang disampaikan oleh pemateri kita nanti, mengikuti acara sampai akhir, kemudian menyalakan mikrofon hanya bila diarahkan oleh kita ya. Jadi semua mikrofonnya dimatikan, tidak ada yang coret-coret, semua coret-coret di buku catatannya. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan ada tilawah dari sahabat kita, teman kita, Malika dari kelas 5 Usman. Ya, silahkan Mbak Malika Bilkis, Mbak Bilkis ya, biasa kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Bilkis. Masya Allah, suaranya merdu sekali ya. Oke, untuk kegiatan yang berikutnya, agenda berikutnya adalah langsung saja ya,
kita akan masuki agenda inti yaitu Bina Pribadi Islami Akbar bersama pemateri kita pada hari ini. Nah, pematerinya siapa? Bukan Budila ya. Budila di sini sebagai moderator. Moderator ini adalah yang akan mengawal acara kegiatan pada hari ini, ya. Kita kenalan dulu nih sama Kak Seha, Saika ya. Nah, Saiha, Bu, ini Saiha. dia. Saiha, mohon maaf. Iya, benar Saiha. Nah, kita Budila punya sebentar. Nah, ini ada profil dari Kak Saiha ya. Saiha Adila Azah. Wah, ada nama Dilanya juga nih sama ya kayak Budila ya. Bisa dipanggil Kak Saiha, bisa dipanggil Kak Sai, bisa panggil Kak Iha gitu. Iya, Benar, benar. Kak? Iya, Masya benar. Allah. Masya Allah. Sepertinya Kak Iha ini bukan dari Jember ya? Bukan, saya asli Jawa Tengah, Jepara. Iya. Masya Allah. Kak Iha ini masih sedang menuntut ilmu ya di Jember ya. Dalam rangka menuntut ilmu, tapi Kak Iha ini dulu juga alumni Sekolah Islam Terpadu ya Kak Iha ya, sama seperti anak-anak di sini ya. Iya dong, Ada pastinya. dari Pasti. Masya Allah dari TKIT, SDIT, SMP, AIT, semua dari Sekolah Islam Terpadu, Masya Allah. Dan sudah sempat mengikuti berbagai macam perlombaan dan penghargaan. Ya, dan pengalaman organisasi kepanitiaan juga tidak bisa diragukan lagi. Sepertinya Kak Iha ini sangat multi talent ya. Nah, sekarang sedang belajar di kedokteran Universitas Jember, ya Mbak ya. Begitu ya Kak Iha ya? Kedokteran gigi, ada giginya. Kedokteran gigi, iya kedokteran gigi. Pantesan senyumnya manis ya. Budila bukan kedokteran gigi tapi jadi malu ini. Ada calon dokter gigi di sini nih ya. Wah, Masya Allah, semoga Kak Iha dimudahkan ya nanti dalam menimba ilmu di Jember ya, sampai nanti mendapatkan gelar dokter gigi dan bisa buka praktek sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, langsung saja anak-anak kita simak materi Bina Pribadi Islam pada pagi hari ini bersama Kak Iha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Dila atas waktu dan kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat teman-teman atau adik-adik nih saya manggilnya? Aduh, masih merasa kecil saya sebenarnya. Sudah terlihat ya Bu ya? Siap. Oke, ya. Tadi sudah sempat dijelasin sedikit ya, kita kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Solihah nih kelas 4 sampai kelas 6 ya dari SDIT Harapan Umat atau SDIT Harum biasanya kita menyebutnya ya. Kenalan dulu yuk. Nah, karena tadi sudah disebutkan sama Bu Dila, terima kasih banyak sudah diwakilkan perkenalannya. Jadi perkenalkan adik-adik semua, saya namanya Saiha Adila Azah dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Biasanya kalau banyak teman-teman saya di kampus yang manggilnya Mbak Sai kayak gitu, lebih gampang aja gitu. Kak Sai. Asal jangan kelewat Kak sayang. Boleh sih, boleh kalau memang adik-adik udah sayang gitu ya sama saya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada SDIT Harapan Umat yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berbagi ya, sharing di sini sama adik-adik dari SDIT Harapan Umat. Kemudian mohon maaf ini juga PowerPoint-nya baru jadi semalam karena kemarin habis proposal ilmiah terus lanjut KKN, ini juga baru pulang dari lokasi KKN, jadi insya Allah semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat sebetulnya kurang lebihnya ya. Nah, sebelum mengisi ini sebenarnya saya ada cerita lucu nih Bu Dila. Jadi semalam itu saat saya membuat PPT gini ayah saya, siapa yang menghubungi gitu kok ngisi di SDIT gitu. Karena kebetulan ayah saya itu pengurus gitu ya di Yayasan Islam Terpadu di Jepara gitu. Saya bilang, Bu Feni gitu. Bu Feni siapa kok ayah nggak kenal gitu. Ya Bu Feni namanya, kebetulan yang menghubungi saya Bu Feni. Terus saya bilang, ini SDIT Jember ya, Harapan Umat. Oh ya kira SDIT Amal Insani Jepara ya Bunda gitu. Jadi
salah paham gitu ya. Nah, kalau SDIT Harapan Umat itu singkatannya SDIT Harum gitu ya. Kalau saya alumni SDIT Aira, Amal Insani Jepara. Gitu. Aira, Amal, Insani Insani, Jepara. Jepara. Oh, Masya Iya. Allah. Jadi saya dulu sama seperti adik-adik nih jebolan IT kayak gitu ya. SDIT, TKIT, SDIT, SMP IT, SMA IT, semuanya IT IT ya. IT lovers nih. Nah. Oh, Masya Allah. Ini ternyata adik-adik pagi ini tadi sudah ada kegiatan upacara ya Bu Dila ya? Betul, betul, betul. Upacara memperingati Hari Pramuka. Wah, Nah, itu salam makanya pramuka masih nih. salam. Wah. Ini masih pada ini masih Berseragam. berseragam ya Iya. dalam rangka. Aduh, Kak, saya jadi kangen pakai seragam pramuka nih. Udah lama gak pakai seragam pramuka. Dulu juga Kak saya anak kemah loh. Sering kemah. Masya Allah. Iya, kangen Oke. kemah kita ya. Iya ya, kasihan nih pandemi kemah online gimana ya? Ya udah kita lanjut aja mungkin ya. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya? Di sini adakah yang tahu kita mau bahas apa? Tadi temanya sudah jelas ya disampaikan sama Bu Dila, kita akan membahas mengenai tahun baru nih. Di tahun baru ini insya Allah aku lebih baik lagi gitu. Nah, sebelum memulai kita mungkin kontrak belajar dulu, walaupun tadi sudah diingatkan Bu Dila bagaimana kita harus beradab dalam menuntut ilmu. Kak, saya ingatkan lagi nih, kalau kontrak belajar, gimana sih kita harus memulai belajar kita? Yang pertama yang harus kita lakukan niat menuntut ilmu karena Allah. Insya Allah sudah niat semua karena Allah ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, membaca basmalah, bersungguh-sungguh, aktif menjawab, tetap semangat sampai selesai. Dan yang paling penting nih, jangan malu-malu nih kalau misalnya mau tanya-tanya atau nanti Kak saya minta jawaban apa gitu, jangan malu-malu untuk menjawab. Boleh langsung raise hand ataupun langsung on mic aja ya nanti kalau misalnya Kak saya tanya sesuatu. Nah, oke. Jadi sesuai dengan temanya, kita akan membahas di tahun baru ini insya Allah aku lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok tahun baru sih Kak? Kan ini masih sama-sama 2021, tahun barunya kan masih lama, Januarinya masih lama gitu. Nah, jadi tahun baru yang dimaksud di sini itu tahun baru Hijriah ya adik-adik ya. Nah, kapan sih pertama kali tahun baru Hijriah tahun Hijriah itu dimulai? Nah, jadi mungkin kalau adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya, penetapan kalender Islam ini diusulkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ada yang tahu Khalifah Umar bin Khattab? Pasti semuanya tahu lah ya. Nah, Umar bin Khattab ini salah satu Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat terdekat Rasul seperti itu yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, jadi waktu itu Umar bin Khattab itu ngerasa ini kok kayaknya bingung nih, nggak ada penanggalan, nggak ada pengkalenderan kayak gitu ya. Nah, terus akhirnya rapat lah nih Umar bin Khattab sama sahabat-sahabat Rasul yang lain. Nah, kemudian ada sahabat Rasul yang lain yang bernama Ali bin Abu Thalib ini usul, bagaimana kalau kita tetapkan kalender itu jika 1 Hijriahnya dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yatsrib, saat itu namanya Yatsrib ya. Kalau sekarang kita lebih mengenal dengan Madinah ya. Nah, kemudian akhirnya setelah rembukan, setelah musyawarah gitu ya, setelah berdiskusi, diputuskanlah, oke nih kita sepakat nih ya, berarti 1 Hijriah dimulai saat Nabi Muhammad dan juga umat muslim yang lain hijrah ke Madinah. Gitu. Nah, mungkin di sini nanti saya nggak akan, Kak saya nggak bakal bahas terlalu banyak mengenai kisah perjalanan hijrahnya, karena mungkin sudah sering sekali ya dibahas sama ibu-ibu gurunya mungkin di sekolah. Jadi kita sekarang bolehlah nonton video sedikit ya. Ini Kak saya dapat dari YouTube nih, nyanyian sedikit lah dari YouTube tentang hijrah sambil merefreshing atau mengingat kembali hijrah Nabi Muhammad ke Madinah yang mana ya. Nah, mungkin kita bisa lihat video ini sebentar. Sudah terlihat? Proses.
Apakah sudah terlihat ya? Hanya putih, hanya warna Oh, putih. ya oke. Belum di-play emang. Oke, aku play ya. Nah, bisa disimak nih kisah hijrah Rasulullah waktu ke Madinah. Diingat-ingat lagi. Yang nyanyi Diva. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Di tengah malam berjalan ditemani Abu Bakar di Gua Thur bersembunyi, musuh-musuhnya mencari. Turunlah mukjizat Nabi, labah-labah melindungi. Nabi sampai di Madinah disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Nabi sampai di Madinah disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Di tengah malam berjalan ditemani Abu Bakar di Gua Thur bersembunyi, musuh-musuhnya mencari. Turunlah mukjizat Nabi, labah-labah melindungi. Nabi sampai di Madinah disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Nabi sampai di Madinah disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, hati merasa gembira. Halo teman-teman, subscribe di tombol. Nah, itu tadi ya. Tentang hijrah Rasulullah yang dari Mekah menuju Madinah. Udah agak terbayang nih ya hijrah yang dimaksud itu seperti apa. Jadi saat itu Rasulullah bersama dengan ditemani dengan Abu Bakar harus hijrah nih ke Madinah dikarenakan apa tadi kan di lagu udah disebutkan ya untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Nah, kekejaman seperti apa sih nah nanti kita bahas. Kemudian di sana juga terdapat apa ya? Banyak sekali keajaiban-keajaiban seperti waktu Rasulullah ini bersembunyi di Gua Sur, itu kan Rasulullah ada tiba-tiba muncul sarang laba-laba sehingga musuh-musuh dari Islam yang mencari Rasulullah ini, oh nggak mungkin nih, nggak mungkin sembunyi di dalam gua, ini nyatanya ada sarang laba-laba, berarti kan nggak ada orang masuk gitu. Tapi ternyata karena mukjizat Allah terjadilah itu ya sarang laba-laba. Ditemani oleh Abu Bakar, akhirnya sampai juga hijrahnya ke Madinah. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih Kak arti hijrah itu? Kok kita hari ini bahasnya tentang hijrah-hijrah terus kayak gitu ya. Nah, jadi hijrah itu berasal dari kata hajrun. Hajrun yang artinya meninggalkan atau juga bisa artinya berpindah. Nah, arti dari hijrah ini sebenarnya kita bisa artikan secara dua atau secara dua jenis, yaitu secara material dan juga secara spiritual. Nah, untuk hijrah, pengertian hijrah secara material ini artinya migrasi. Nah, adik-adik udah tahu migrasi belum ya? Migrasi itu berpindah seperti itu ya, berpindah dari satu tempat
ke tempat yang lain. Itu yang dimaksud dengan hijrah secara material gitu. Jadi bisa terlihat nih hijrahnya. Oh, Rasul dari Mekah ke Madinah. Nah, itu namanya hijrah material. Kak Sai pergi dari Jepara ke Jember. Nah, itu bisa dibilang hijrah material seperti itu. Nah, terus kalau hijrah spiritual itu yang seperti apa, Kak? Nah, untuk hijrah spiritual ini adalah hijrah yang sebenar-benarnya hijrah. Hijrah yang insya Allah akan kita bahas lebih dalam hari ini, yaitu hijrah meninggalkan keburukan. Nah, meninggalkan keburukan ini maksudnya apa? Meninggalkan dari kesyirikan menuju ketauhidan, meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan, meninggalkan dari hal-hal batil menuju hal-hal yang hak, kemudian meninggalkan dari hal-hal yang haram menuju ke hal-hal yang halal pastinya. Nah, ini kalau tadi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu merupakan arti secara material, nah kalau arti secara spiritualnya itu apa, Kak? Maksudnya dulu tuh Nabi kenapa gitu hijrah? Tadi kan katanya meninggalkan kekejaman gitu. Wah, kekejaman apa nih? Apakah kekejaman termasuk keburukan, kemudian akhirnya harus pindah ke Madinah untuk meninggalkan keburukan tersebut? Ya, jawabannya iya. Nah, karena hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu ini merupakan simbol perpindahan masa atau perpindahan waktu, yaitu dari masa jahiliyah menuju ke masa yang Islami. Jadi dulu itu waktu di Mekah dirasa apa ya, dirasa di Mekah ini terlalu kejam untuk umat muslim gitu, terlalu banyak keburukan nih di Mekah nih saat itu. Sehingga Rasulullah memutuskan bersama umat muslim yang lain memutuskan untuk hijrah ke tempat baru yaitu ke Madinah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan masa jahiliyah saat itu di Mekah? Nah, saat itu Rasulullah itu mendapatkan perlawanan yang sangat-sangat keras dari kaum Quraisy. Nah, saat itu kan Islam belum berjaya ya di Mekah. Nah, jadi Islam itu masih banyak sekali yang memusuhi. Masih Rasulullah bahkan sampai dibilang gila, sampai sering dilemparin batu, dilemparin kotoran dan lain sebagainya gitu. Nah, karena hal-hal tersebut bukan berarti Rasulullah menghindar dari mendakwahi atau menyebarkan Islam di Mekah seperti itu ya, tapi karena sudah saking nggak bisa dibilangin nih, ngeyel sekali nih, umat-umat kaum-kaum Quraisy yang ada di Mekah nih. Akhirnya Rasulullah, "Ya udahlah kita hijrah aja yuk, kita cari tempat dakwah baru," gitu. "Kita kembangkan Islam di tempat baru lagi aja," gitu. "Ini Mekah udah nggak bisa nih buat kita ajarin, udah nggak mau, udah bebal," seperti itu ya. Nah, jadi yang akan kita bahas lebih dalam ini insya Allah akan mengenai hijrah secara arti spiritual, yaitu dari masa jahiliyah menuju ke sifat atau masa yang lebih islami. Nah, tahun baru hijriah, yuk saatnya kita hijrah. Nah, karena tadi sudah Kak Sai sebutin ya, hijrah yang kita maksud itu seperti apa. Nah, berarti kita harus pergi ke Madinah, Kak, buat hijrah dari Jember jauh-jauh ke Madinah. Aduh, nggak bisa ya. Atau kita harus naik onta nih, Kak, supaya bisa dibilang, yuk hijrah yuk naik onta, kayak gitu. Nah, jadi karena kita akan membahas tentang hijrah secara spiritual, dan kira-kira yang mana nih yang Kak Sai masuk yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang A, hijrah pergi dari Bandung ke Surabaya untuk berlibur, atau yang B nih, hijrahnya dulu belum menutup aurat, nah tapi sekarang sudah menutup aurat. Jadi dia meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Nah, kira-kira yang mana nih hijrah dalam arti spiritual? Ada yang tahu? B. Ya, Masya Allah. Yang B ya. Jadi kita akan membahas bagaimana kita meninggalkan keburukan-keburukan kita seperti itu. Bukan dalam arti kita mau pergi berlibur, seperti itu ya. Nah, terus kita lanjut. Karena tadi Kak saya bilang tahun baru saatnya kita hijrah yuk gitu kan. Berarti hijrah cuman waktu tahun baru aja nih Kak gitu. Tentu tidak ya, Dede ya. Bukan berarti kita wah berarti kita cuman bisa menjadi lebih baik kalau tahun baru aja nih Bu Guru kayak gitu. Nah, enggak ya. Nah, karena hijrah itu adalah sebuah proses yang panjang sekali. Nah, perpindahan dari yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik, proses meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Nah, tidak ada kata berhenti dalam berproses menjadi lebih baik sampai pada akhirnya tempat kita di akhirat
yang akan menjadi penentu apakah kita menjadi penghuni surga ataupun nauzubillah min dzalik menjadi penghuni neraka ya. Semoga kita semua dijauhkan dari neraka. Nah, bagaimana caranya supaya jauh dari neraka? Ya itu tadi setiap hari kita harus berusaha menjadi lebih baik gitu. Karena hijrah nggak cuma tahun baru aja ya. Hijrah setiap hari kita harus berubah menjadi lebih baik. Nah, lebih baik itu seperti apa sih Kak contohnya gitu. Nah, contohnya misalnya aku hari Senin kemarin ngerjain PR-nya males-malesan gitu. Nah, terus aduh aku harus punya tekad kuat nih buat berhijrah gitu. Aku hari Selasa udah harus rajin lagi nih. Nah, hari Selasa langsung setiap ada PR dikerjakan. Hari Rabu juga langsung ada PR kerjakan kayak gitu. Nah, itu berarti kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan meninggalkan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita saat ini. Nah, terus alasan lain kenapa kita harus berhijrah menjadi lebih baik. Nah, Allah ini menyukai amalan yang terus-menerus dilakukan meski sedikit. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim, dan ketahuilah bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah terus-menerus walaupun sedikit gitu. Nah, karena hijrah itu sebuah proses ya, Adik-adik. Mungkin dulu ada waktu kecil kan juga belum pakai kerudung gitu ya, waktu masih bayi kan belum pakai kerudung. Itu masih nggak dosa kan karena kita belum balik seperti itu ya, tapi udah masuk SDIT nih, wah harus pakai kerudung nih karena teman-temannya pakai kerudung semua. Oke, kita berhijrah satu step pakai kerudung gitu. Walaupun mungkin masih pakai celana, masih pakai bajunya lengan pendek kayak gitu ya, mungkin ya kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, terus nanti masuk kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Aduh, kok aku rasanya kurang sempurna nih ya dalam menutup aurat, gimana ya cara sempurna menutup aurat? Terus belajar, akhirnya oh ternyata harus menutup dada kerudungnya, kemudian pakainya rok, bajunya lengan panjang, jadi udah nggak pakai pendek-pendek lagi. Nah itu secara terus-menerus walaupun sedikit demi sedikit nggak apa-apa, nggak masalah, asalkan kita selalu berproses menjadi lebih baik kayak gitu, nggak terus stop gitu kayak, aduh aku udah merasa solihah sih kalau kayak gini, aku udah nggak cukup, udah nggak perlu buat lebih baik lagi sih. Nah, itu justru adalah sifat orang jahiliyah, sombong seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah merasa paling baik, sudah merasa di puncak kebenaran, ya nah itu justru bahaya gitu. Tapi kita diharuskan untuk selalu sedikit demi sedikit tetap memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Nah, ini juga diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika istri Rasulullah Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab yang terus-menerus dilakukan walau sedikit gitu. Jadi nggak cuman Allah nih yang mencintai hambanya berprogres sedikit demi sedikit, tapi Rasulullah pun juga sangat mencintai umatnya yang berprogres walaupun hanya sedikit demi sedikit. Nah, selain itu, ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148, mungkin sudah pada hafal ya, ini ada SDIT Harum. Di Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang ingat berlomba-lomba dalam kebaikan ini bahasa Arabnya apa? Sering sekali ya ini sering sekali kita sebut-sebut nih. Untuk menyemangati kita, untuk fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ini artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi Allah sendiri sudah memerintahkan gitu kalau misalnya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Misalnya temennya, wah temanku hafalannya udah 5 juz, aku baru 4 juz. Duh nggak bisa dibiarin nih, aku harus nyusul temanku nih supaya aku bisa dapat 6 juz, 7 juz kayak gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu diperbolehkan ya, malah diperintahkan ya sama Allah gitu. Terus apalagi contohnya? Contohnya misal puasa Ramadan. Aduh temanku udah puasa Ramadannya nggak pernah bolong, selalu sampai maghrib. Kok aku tahun ini
masih sampai duhur sih masih banyak yang bolong-bolong gitu. Nah, tahun depan diperbaiki lagi, nggak apa-apa, pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Mungkin nggak boleh bolong-bolong, puasa duhur dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah agak kuat boleh lanjut puasa maghrib kayak gitu. Yang penting kita berproses menjadi lebih baik karena memang itu kewajiban kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, terus di sini Kak saya punya nih beberapa contoh kisah hijrah dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini hijrah yang dimaksud ini juga hijrah spiritual ya. Yang pertama ada Umar bin Khattab. Nah, ini tadi sudah disebutkan di awal, Umar bin Khattab ini adalah seorang khulafaur rasyidin yang mengusulkan pengkalenderan Islam ya. Jadi tahun hijriah itu yang usulin ini Umar bin Khattab nih saat dirasa ini kok bingung ya ini hari apa, ini tanggal berapa gitu ya mungkin ya zaman dulu. Akhirnya dibuatlah kalender Islam gitu. Nah, tapi siapa sangka ternyata seorang Umar bin Khattab pun pernah mengalami masa-masa jahiliyah atau pernah di masa yang sangat buruk kondisi keilmuan tentang Islamnya seperti itu. Jadi dulu itu Umar bin Khattab ini bukan seorang Muslim. Dulu Umar bin Khattab ini justru sangat-sangat membenci Islam, sangat menentang ajaran Rasulullah. Jadi dia itu seorang yang pemarah, kemudian dia itu ini ya pemarah nih gambarnya. Dia sukanya tuh marah gitu, dikit-dikit emosi kayak gitu. Nah, terus bahkan Umar bin Khattab ini sangat-sangat ingin membunuh Rasulullah. Bayangkan seorang Umar bin Khattab ini, rasanya tuh kayak benci banget sama Rasulullah gitu. Terus dia seorang yang kuat, tangguh, mempunyai kekuasaan, tapi dia gunakan kekuasaan, dia gunakan kekuatannya itu untuk memerangi Islam, untuk menghancurkan umat Islam seperti itu. Itu saat Umar bin Khattab belum berhijrah ya tentunya gitu. Nah, tapi karena Umar bin Khattab ini diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya Umar bin Khattab ini tersentuh kayak gitu ya, tersentuh. Kemudian akhirnya masuk Islam Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, berarti kan Umar bin Khattab sudah berhasil berhijrah gitu ya, meninggalkan keburukannya menuju kebaikan, meninggalkan kesyirikannya menuju ketauhidan, keislamannya gitu. Nah, bahkan ketika sudah berhijrah ini Umar bin Khattab menjadi sosok yang dulunya garang, pemarah, emosian gitu ya. Nah, ini menjadi seseorang yang lemah lembut hatinya, mudah tersentuh, bahkan bisa merubah sampai seperti itu gitu karena memang hijrahnya ini sungguh-sungguh seperti pengen 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 menjadi lebih baiknya sungguh-sungguh gitu. Kemudian Umar bin Khattab ini menjadi sosok yang bertanggung jawab, kemudian akhirnya menggunakan kekuatannya ini untuk membela Islam, melindungi Islam seperti itu ya. Padahal dulunya eh, ibaratnya pengen ngobrak-ngabrik, pengen menghancurkan Islam gitu ya. Tapi setelah berhijrah, Umar bin Khattab menjadi garda terdepan untuk mendukung dakwah dari Rasulullah, termasuk seseorang yang sangat-sangat mendukung Rasulullah pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi nih, ada lagi contoh kisah sahabiah ya. Kalau ini ada Hindun binti Utbah. Ada yang pernah dengar siapa nih Hindun? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, jadi Hindun ini sangat terkenal ya, sangat terkenal kekejamannya gitu. Nah, memang karena apa sih Hindun ini sangat kejam? Kenapa sih Kak? Kok bisa terkenal kekejamannya gitu? Nah, jadi Hindun binti Utbah ini sebelum Hindun hijrah ini juga salah satu orang yang sangat membenci Rasulullah, sangat membenci umat Islam. Dia tuh sombong, kemudian dia itu ambisius, sombong seperti itulah ya. Pokoknya kayak merasa dirinya lah yang sebenarnya itu paling tinggi gitu kedudukannya gitu di Mekah saat itu. Nah, dan bahkan Hindun ini termasuk barisan terdepan pada saat perang Uhud, perang yang mana umat Quraisy atau mungkin umat non muslim gitu ya, melawan umat muslim. Nah, saat itu Hindun termasuk seseorang yang berada di garda terdepan untuk memusuhi Islam gitu. Nah, bahkan saat di perang Uhud ini
Hindun sampai tega membelah merobek gitu ya, merobek perut dan juga dada dari Hamzah. Ada yang tahu Hamzah? Hamzah ini adalah paman dari Rasulullah yang dijuluki sebagai singa Allah gitu ya. Nah, ini Hindun sampai merobek perut Hamzah, diambil hatinya, dimakan nih sama Hindun ini gitu. Makanya itu Hindun itu terkenal sangat kejam gitu ya sebelum memeluk Islam gitu. Nah, tapi ternyata pada saat peristiwa Fatu Makkah, kalau adik-adik pernah mendengar ya, Fatu Makkah itu kemenangan umat Muslim, saat itu kemenangan umat Muslim di Mekah, Hindun ini akhirnya diberi hidayah oleh Allah, akhirnya masuk Islam. Luar biasa sekali ya. Walaupun awalnya Hindun ini malu gitu, merasa malu sekali. Aduh, apakah aku akan diterima? Padahal aku sudah sangat keji memakan hati dari paman Rasulullah, memakan hati singa Allah. Apakah aku akan diampuni dosa-dosanya ketika aku berhijrah? Kayak gitu. Nah, tapi Masya Allah, justru Hindun setelah masuk Islam, Hindun ini menjadi salah satu sahabiah yang mendukung dakwah Rasul dan berperan besar dalam perkembangan Islam gitu. Hindun ini nggak sendirian ya. Hindun adalah istri dari Abu Sufyan. Nah, ini Abu Sufyan juga sama kejamnya gitu ya. Dan termasuk yang paling membenci Islam lah, yang paling tidak suka dengan dakwah Rasul saat itu di Mekah gitu. Tapi karena hidayah Allah, Hindun dan juga suaminya Abu Sufyan berhasil melewati masa-masa kejahilian itu menuju ke masa Islami atau kebaikan, meninggalkan kesyirikan kepada ketauhidan, meninggalkan kebatilan menuju ke yang hak gitu. Nah, memang walaupun awalnya berat gitu ya, karena hidayah itu kan datangnya dari Allah. Jadi tapi Allah tidak akan salah gitu ya memberi hidayah kalau memang dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan untuk berhijrah seperti itu, untuk berusaha menjadi lebih baik, Allah pasti akan memberi hidayah itu. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir yang akan saya tampilkan ini Mus'ab bin Umair. Ada yang tahu Mus'ab bin Umair ini siapa? Wah, sangat terkenal sekali nih dari gambarnya ini kira-kira. Ini Mus'ab bin Umair digambarkan sebagai seorang remaja yang hidup bergelimang harta gitu. Jadi dulu sebelum Mus'ab itu berhijrah menjadi seorang muslim, Mus'ab itu dulunya seseorang yang kaya raya, hidup di rumah yang gedongan gitu ya. Mungkin rumah zaman dulu nggak kayak gini sih, ini cuma buat ilustrasi aja gitu ya. Tapi Mus'ab ini tampan, ganteng gitu ya, ganteng, banyak disukai cewek-cewek gitu, tuh banyak banget gitu, banyak sekali yang ingin menjadi istrinya gitu. Terus juga udah ganteng, kaya raya gitu kan. Nah, tapi Mus'ab ini mendengar jika ada seseorang yang berdakwah mengajarkan agama Islam. Kemudian Mus'ab tertarik. Wah, siapa nih? Gitu. Kemudian Mus'ab ini datang ke Bukit Safa untuk belajar gitu ya kepada Rasulullah dan kemudian Mus'ab mendengar lantunan ayat Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Akhirnya Mus'ab ini tersentuh hatinya. Mus'ab ini merasa tenang sekali ketika mendengarkan Al-Quran. Wah, kayaknya aku harus gabung nih ke grup ini gitu ya, kayak ke kelompok ini gitu, harus gabung ke Islam nih. Nah, akhirnya Mus'ab memutuskan untuk masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, Mus'ab ini juga takut sekali. Aduh, kira-kira kalau aku masuk Islam, keluargaku terima nggak ya? Keluargaku akan baik-baik aja nggak ya kalau misalnya aku menjadi lebih baik menuju ke jalan Islam? Ternyata halang rintangan itu terjadi gitu. Bahkan ibunya Mus'ab, ibu kandungnya sendiri ini menentang Mus'ab untuk masuk ke Islam gitu, untuk berhijrah. Ibunya tidak mendukung, ibunya tidak setuju gitu ya, menolak dengan keras gitu. Akhirnya Mus'ab ini dikurung di ruang bawah tanah atau di gudang gitu ya. Dikurung, disiksa, wah pokoknya dibuat sulit lah sama ibunya ini gitu. Kemudian Mus'ab ini sedih sekali ya gitu. Ya Allah, kenapa ibuku seperti ini, seperti itu. Nah, akhirnya walaupun dengan siksaan ataupun dengan cobaan yang datang menghampiri Mus'ab dalam berhijrah, Mus'ab tetap teguh pendirian nih, tetap
tetap enggak, aku pokoknya harus bertahan nih, ini demi aku menjadi lebih baik, demi aku berislam lebih baik lagi ke depannya gitu. Akhirnya Mus'ab ini kekeh tetap mau di Islam aja gitu. Bahkan Mus'ab ini sempat mengajak ibunya gitu kayak, "Ayolah Bu, kita masuk Islam," kayak gitu. Nah, tapi ibunya tetap menolak dengan sangat keras gitu. Nah, karena Mus'ab ini memilih mendukung dakwah Rasul, kemudian akhirnya Mus'ab ini keluar dari rumah itu gitu, kayak, "Udahlah aku keluar aja dari rumah ini." Akhirnya dia keluar dari rumahnya dan memilih untuk mendukung dakwah Rasul. Bahkan, akhirnya dia meninggalkan segala kemewahan yang dulunya dia punya gitu. Dulu dia hidup mewah, dulu dia bajunya bagus, rapi, wangi, branded-branded gitu ya istilahnya. Tapi dia memilih untuk berislam yang artinya dia meninggalkan segala kemewahannya. Dia menjadi seseorang yang lebih rendah hati gitu ya dengan bajunya yang sederhana gitu. Bahkan bukan sederhana lagi ya, bahkan compang-camping, tambalan-tambalan gitu bajunya Mus'ab itu zaman dulu setelah dia berhijrah. Tapi itu tidak mengurangi semangatnya sama sekali untuk membela agama Allah gitu. Nah, bahkan Rasul ini mempercayakan Mus'ab sebagai pemegang bendera Islam dalam dalam perang Uhud dan berjuang keras mempertahankannya. Nah, terus Mus'ab ini juga sangat terkenal ya, maksudnya karena sifatnya, karena pengorbanannya untuk berhijrah, Mus'ab ini akhirnya banyak sekali terkenal gitulah kayak, "Oh, Mus'ab ya yang dulu kaya, sekarang memilih berhijrah jadi sederhana, tapi Masya Allah ya perjuangannya," seperti itu. Nah, jadi kisah Mus'ab ini sangat menyentuh hati para sahabat Nabi. Nah, Nabi itu sampai pernah cerita gini ke Abdurrahman bin Auf mengenai Mus'ab. Mus'ab bin Umair ini terbunuh fisabilillah. Jadi saat Mus'ab ini di perang Uhud, Mus'ab itu ternyata akhirnya terbunuh gitu. Tapi terbunuhnya fisabilillah di jalan Allah gitu. Justru dia setelah keluar dari rumahnya memilih berhijrah mendukung dakwah Rasul, dia terbunuh. Walaupun terbunuh, balasannya apa jika fisabilillah? Balasannya adalah surga di depan mata gitu ya. Nah, saat dia terbunuh itu Rasulullah bercerita ke Abdurrahman bin Auf, jikalau kepalanya ditutup, maka tampaklah kedua kakinya. Dan jikalau kedua kakinya ditutup, maka tampaklah kepalanya. Nah, mendengar cerita ini, Abdurrahman bin Auf ini menangis gitu. Karena apa? Ya karena dulu Mus'ab ini seorang yang kaya raya, bergelimang harta, barang-barangnya branded. Kok dia tuh sampai mau gitu berjuang, cuman bukan cuman ya, berjuang meninggalkan kemewahannya demi Islam, kayak gitu. Jadi perjuangannya itu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dalam berhijrah gitu. Makanya Abdurrahman bin Auf ini sampai terharu gitu ya, menangis, Masya Allah sekali Mus'ab. Jadi memang benar pahalanya juga langsung hadiahnya dari Allah tuh langsung surga gitu ya, terbunuh fisabilillah pada saat perang Uhud. Nah, jadi halangan, rintangan, cobaan dalam hijrah itu pasti ada ya? Ya pasti ada tentunya gitu. Nah, tadi aja contohnya Mus'ab gitu ya, yang ternyata sangat ibunya tidak setuju kalau dia menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, jalan berkelok dalam berhijrah itu pasti ditemui. Namun selama kita bertekad karena Allah, insya Allah akan mudah untuk sampai ke tujuan. Nah, contoh halang rintangan kalau saat ini, mungkin kalau sekarang adik-adik justru ibunya malah seneng ya kalau misalnya, wah anakku sekarang rajin. Misalnya dulu kemarin-kemarin bangunnya siang, kemarin-kemarin susah nih buat belajar, mau ulangan tuh susah belajarnya gitu. Terus kita jadi lebih semangat belajar, lebih baik dalam menuntut ilmu. Kan nggak mungkin kan umi-umi kita atau ibu kita, kamu jangan rajin-rajin, kamu jangan belajar terus, udah malas aja kamu gitu kan. Sekarang halang rintangan kita itu justru bukan untuk menjadi lebih baik, bukan dari orang lain mungkin ya, tapi lebih pada diri sendiri. Nah, contohnya itu apa? Ada rasa malas, kemudian sulit menahan hawa nafsu, menunda pekerjaan, dan lain sebagainya gitu. Misalnya, rasa malas contohnya.
hari ini aku males buat ngafal, besok aja. Oke, besok. Ternyata, aku masih males lagi kayak gitu. Nah, jadi yang menjadi halang rintangan justru adalah rasa malas pada diri kita sendiri. Kemudian sulit menahan hawa nafsu. Misal disuruh sama uminya, "Adek, ayo hafalan. Itu loh nanti, disimak sama bu guru gimana, belum lancar hafalannya," gitu. Tapi karena masih, semangat, masih sibuk main games misalnya kayak gitu ya, atau masih sibuk main Facebook mungkin ya, masih nggak ya zaman Facebook zaman sekarang di anak-anak SD. Nah, akhirnya menunda-nunda pekerjaan, sulit menahan hawa nafsu gitu ya, "Aku masih pengen main game," gitu. "Iya Mi, nanti Mi," gitu. Nah, akhirnya nggak jadi hijrah dong, stuck di situ aja gitu. Nah, itu, kita harus berusaha ya untuk, menghalau halang rintangan itu gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau hari ini malas, oh besok aku malesnya harus dikurangin sedikit gitu. Besoknya lagi aku kurangi agak banyak, besoknya lagi aku kurangi malesku banyak. Akhirnya menjadi rajin lama-lama gitu. Karena yang penting dalam proses berhijrah adalah prosesnya gitu. Sedikit-sedikit tidak masalah. Nah, jadi ada beberapa tips nih untuk menjadi lebih baik, hijrah menjadi lebih baik gitu. Nah, yang pertama tipsnya adalah membersihkan hati. Maksud dari membersihkan hati gimana, Kak? Kan hati ada di dalam, gimana cara bersihnya, Kak? Dimandiin gitu ya. Dicuci kah hatinya, Kak? Nah, membersihkan hati ini maksudnya adalah kita apa ya, membersihkan hati kalau bahasanya anak SD itu mmm, bersungguh-sungguh ya juga bisa. Jadi kayak bersihkan hati itu kita niatkan semua yang kita lakukan itu menuju kebaikan hanya karena Allah. Kemudian jangan karena paksaan. Kalaupun awalnya paksaan seperti kayak, aduh aku disuruh bu guru ngerjain PR, aduh aku disuruh bu guru hafalan gitu. Gak masalah kalau misalnya awal-awal mungkin karena terpaksa gitu. Terpaksa, lama-lama kalau Allah menghendaki kita mendapatkan hidayah, kalau kita bersungguh-sungguh dengan setulus hati ingin menambah hafalan, nanti lama-lama Allah akan membuat hafalan itu rasanya nikmat. Hafalan itu rasanya menyenangkan gitu daripada main HP gitu. Oh, ternyata hafalan ini sangat nyaman, sangat membuat hatiku tenang misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya lama-kelamaan akan semakin menjadi lebih baik terus gitu. Nanti secara nggak sadar, wah ternyata hafalanku sudah banyak gitu. Walaupun awalnya mungkin terpaksa gitu ya, karena disuruh-suruh sama umi, disuruh-suruh sama bu guru, kayak gitu. Nah, tapi lama-kelamaan bisa menjadi sebuah kebaikan yang permanen, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, niatkan dengan ikhlas gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan bersihkan hati tadi ya. Niatkan dengan ikhlas itu kita lakukan semua karena Allah, karena ini di hadis ya, hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya gitu. Kalau misalnya kita niatnya buat dipuji, misalnya kita apa ya, sholat duha gitu. Wah, adik sholat duhanya rajin sekali setiap hari gitu. Nah, karena kita niatnya untuk dipuji, sehari saja kita tidak dipuji, aku udah nggak dipuji lagi nih sama Umi, aku udah males aku sholat duha, udah nggak pernah dipuji. Gitu. Nah, akhirnya akan seperti itu. Kemudian contohnya lagi apa? Misalnya dari bu gurunya, kalau kita niat untuk dipuji saat menghafal, Masya Allah, Mbak ini hafalannya baik sekali, lancar sekali, gitu. Nah, sekalinya kita nggak dipuji sama bu guru, kita jadi marah, kayak jadi ngambek gitu. Kok bu guru hari ini nggak puji aku ya kalau hafalanku lancar? Akhirnya besok-besok jadi malas lagi buat ngafal gitu, karena udah nggak dipuji lagi gitu. Nah, jadi niat yang ikhlas itu seperti apa sih, Kak? Nah, niat yang ikhlas itu adalah niat karena Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah gitu. Nah, emangnya bentuk pahala gimana, Kak? Kan kita nggak pernah ngerasain rasanya pahala gitu ya. Nggak ada bentuknya nih pahala gitu. Nah, pahala itu akan kita tumpuk ya. Kita kita ibaratnya kita simpan, kita tabung pahala itu sebanyak-banyaknya, baru nanti kemudian kita akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Apakah kita masuk surga ataupun masuk neraka gitu. Kalau misalnya kita pahalanya banyak, otomatis kita akan masuk surga ya insya Allah. Tapi kalau misalnya
kita niatnya tidak ikhlas, kita uring-uringan, kemudian berhenti dalam berhijrah, dalam menjadi lebih baik itu kita berhenti gitu. Nah, pahalanya jadinya kan juga nggak nambah, tabungan pahalanya kita juga akhirnya ya cuman segitu-segitu aja gitu, kurang gitulah untuk masuk surga itu kurang gitu. Nah, jadi hadiah pahala, hadiah surga itu akan kita rasakan kelak di akhirat gitu. Ataupun balasan-balasan pahala ataupun balasan-balasan dari Allah di dunia itu sebenarnya kita rasakan. Mungkin kita tidak menyadari gitu. Kita rasakan itu seperti apa? Contohnya kita sampai sekarang alhamdulillah masih dikasih sehat semua kan. Nggak perlu beli oksigen tuh kan, di luar oksigen lagi mahal gitu. Nggak perlu kita antri bawa tabung oksigen buat diisi ulang gitu. Kita sekarang alhamdulillah bebas menghirup oksigen, terus kita masih sehat, terus misalnya kita ulangan, kita bisa ngerjain, kita hafalan, kok gampang hafalan gitu, lancar gitu. Nah, itu adalah bentuk balasan-balasan yang Allah berikan di dunia karena kita sudah berproses menjadi lebih baik walaupun sedikit demi sedikit gitu. Kemudian tips yang ketiga untuk menjadi lebih baik adalah jangan menunda untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, maksudnya jangan menunda gimana nih? Ya, jangan menunda berarti jangan di-delay gitu ya. Kalau misalnya aku udah ada kesadaran nih misalnya. Aduh kayaknya aku misalnya habis berantem nih sama orang tuanya ya, harus habis berantem misalnya ada yang jangan sama orang tua deh ya, takutnya gimana gitu, sama temennya misalnya berantem gitu sama temennya. Aduh, aku tadi berantem sama si ini gitu. Aku minta maaf nggak ya? Aku minta maaf nggak ya? Gitu. Ah, besok-besok aja lah minta maafnya. Besok-besok juga paling dia lupa kalau aku habis berantem sama dia. Gitu. Kalau misalnya kita menunda-nunda untuk berbuat baik, untuk menjadi lebih baik, nanti lama-lama ya akan tertunda terus gitu. Lama-lama kita bisa jadi menjadi lupa malah. Lupa buat minta maaf ke temennya gitu. Akhirnya bukannya pahala yang didapat, justru dosa nanti yang lama-lama menumpuk kan karena kita menunda untuk menjadi lebih baik gitu. Jadinya kalau misalnya kita udah, aduh kayaknya aku salah deh habis bertengkar sama dia gitu. Kalau sudah ada kesadaran kalau sudah merasa salah, udah ada kesadaran untuk meminta maaf, segera langsung, aku minta maaf ya, aku tadi salah, sudah berantem, kayak gitu. Langsung segera gitu, karena kalau misalnya nggak segera ya itu tadi, menumpuk dosanya tanpa diimbangi dengan tumpukan pahala. Nah, itu bahaya ya nanti kelak di akhirat. Wah, bisa jadi nanti nauzubillah min dzalik dosanya yang lebih banyak nih kalau ditunda-tunda terus. Takutnya kelupaan gitu ya untuk berbuat lebih baik kalau ditunda-tunda. Nah, terus tips yang keempat untuk menjadi lebih baik adalah berkumpul dengan teman yang baik. Nah, kalau di SDIT insya Allah temennya baik-baik semua ya, tapi pandemi kayak gini masih bisa main-main nggak nih adik-adik sama teman-temannya? Atau mainnya lewat Zoom? Anak zaman sekarang mainnya lewat Zoom yuk, Zooman yuk bareng-bareng. Mungkin kalau yang lokasinya rumahnya deket gitu ya sama teman-temannya SDIT gitu mungkin masih enak ada temennya main gitu satu perumahan atau satu komplek gitu. Nah, jadi nikmat berkumpul itu luar biasa ya. Nikmat berkumpul dengan orang-orang baik gitu. Contohnya teman baik itu gimana sih? Ya, teman baik, teman-teman di SDIT ini contohnya. Teman-teman yang mengajak pada kebaikan, teman-teman yang tidak menjerumuskan kita pada kemaksiatan, pada keburukan gitu. Nah, contohnya misalnya kita ketiduran misalnya di kelas ketiduran gitu. Nah, dibangunin sama temannya, bangun udah ada bu guru kayak gitu. Itu salah satu contoh teman baik. Terus misalnya kita males sholat sunnah, males kayak gitu. Temennya ngingetin, jangan males, ayo sholat sunnah bareng aku yuk, tak temenin yuk gitu. Nah, itu teman-teman yang mengajak ada kebaikan, teman-teman yang saling menyemangati. Kamu hafalannya udah dapat berapa juz gitu. Oh, dapat 5 juz gitu misalnya. Yuk semangat yuk nambah lagi hafalannya biar makin banyak kayak gitu teman-teman dalam yang menyemangati dalam hal kebaikan gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak baik itu gimana, Kak? Ya teman-teman misalnya yang mengajarkan hal-hal buruk ya, nggak usah ngerjain PR, besok-besok aja ngerjain PR-nya gitu. Besok-besok sampai lupa, disuruh ngumpulin bingung.
wah belum dikerjain PR-ku. Wah ini gara-gara si dia nih kemarin ngajak aku jangan ngerjain PR kayak gimana. Teman-teman yang seperti itu bukannya nggak boleh ditemani, tapi diingatkan supaya menjadi sama-sama menjadi lebih baik dengan berhijrah gitu. Nah, kemudian tips untuk menjadi lebih baik yang selanjutnya adalah bersabar dan nikmati prosesnya. Nah, nikmati prosesnya itu seperti apa sih, Kak? Maksudnya kayak tadi kan disebutkan ya, jika Allah dan Rasul itu mencintai amalan perbuatan baik itu walaupun sedikit tapi sering gitu. Jadi nggak apa-apa sedikit demi sedikit dulu berbuat baiknya, berprosesnya menjadi lebih baik sedikit demi sedikit itu nggak masalah gitu. Dan nikmati prosesnya. Jangan terus temanku udah 10 juz, aku masih 5 juz gitu. Ntar sehari hafalan sampai capek gitu, sampai lupa makan, sampai lupa mandi misalnya kayak gitu. Wah, sampai capek lah, pengen langsung sampai 10 juz gitu kayak temennya kayak gitu. Tapi setelah, ternyata nggak tercapai hari itu, lama-lama capek sendiri. Capek akhirnya berhenti, nggak mau nambah hafalan lagi, kayak gitu. Jadi namanya berproses menjadi lebih baik itu sabar. Oh temanku udah 10 juz, aku masih 5 juz. Oke hari ini aku nambah 1 lembar, besok nambah 1 lembar, gitu. Kalau misalnya capek, istirahat sebentar deh, istirahat sebentar, gitu. Nggak terus ninggalin makan, terus nggak mandi, kayak gitu ya. Tapi tetap harus bersabar dan menikmati prosesnya untuk menjadi lebih baik. Gitu ya adik-adik, untuk tips menjadi lebih baik. Nah, sekarang saatnya games nih. Ada yang mau main games? Ini silahkan buat on mic mungkin ya, atau karena saya sulit melihat yang raise hand, nanti mungkin Bu Dila atau siapa bisa memilih adik-adik yang raise hand ataupun siap untuk on mic gitu ya, Bu ya. Jadi games kita pada siang hari ini adalah, Mohon maaf Kak Say. Kak Say. iya Ya, Bu? jadi nanti Bu Dila tunjuk dulu baru menjawab gitu ya. Ya, biar Maksudnya Bu nggak Dila saling. menunjuk, ya maksudnya Bu Dila menunjuk bagi yang duluan gitu ya. Ya, boleh. Oke, yuk. Ini gampang aja gamesnya gitu, karena tadi kita sudah membahas mengenai hijrah gitu ya, yang mana hijrah itu adalah meninggalkan keburukan atau kemaksiatan menuju kebaikan. Ini tertuang juga dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 5. Ini pasti udah pada hafal nih ya, Al-Mudatsir ayat 5. Warrujza fahjur, yang artinya segala perbuatan yang keji tinggalkanlah gitu. Nah, jadi Allah ini memerintahkan kita untuk meninggalkan segala keburukan, segala perbuatan yang tidak baik gitu, kurang baik gitu. Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan. Jadi gamesnya ya di sini ada 2 kolom, yaitu ada contoh keburukan atau kemaksiatan yang mungkin adik-adik sering melakukan gitu, atau mungkin kita tanpa sadar sering berbuat yang kurang baik kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih? Nah, kemudian untuk berubah menjadi lebih baik itu contohnya seperti apa gitu. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang mau mencoba mengisi. Silahkan raise hand dulu. Apa nih kira-kira contoh Sana, Mbak, keburukan? sana, Mbak. Oke, itu yang raise hand barusan ada Clara Zafira dari kelas 4. Yuk. Silahkan adik siapa? Rara. Clara. Oh, Clara. Oke. Silakan on mic. Apa nih? Mau ngisi tabel yang mana? Yang contoh keburukan atau kemaksiatan. Apa nih contohnya, Dek Clara? Bertengkar dengan teman. Bertengkar dengan teman. Masya Allah, bener ya. Jadi mungkin kita tanpa sadar sering nih bertengkar dengan teman gitu. Nah, terus berubah menjadi lebih baiknya berarti seperti apa? Kalau kita sehabis bertengkar dengan teman? Meminta maaf. Meminta maaf. Masya Allah, benar sekali. Dek siapa tadi namanya? Clara ya?
Oke, terima kasih. Boleh dilanjut? Ada lagi Bu Dila yang raise hand? Oh gitu, lanjut. Oh gitu ya. Heeh. Mana tadi? Ocha, ya. Silakan. Ada Ocha. Ocha. Gimana? Kurang jelas tadi? Berbohong. Berbohong ya. Berarti masih sering berbohong ya? Mungkin memang kita tanpa sadar masih sering berbohong walaupun hal-hal kecil gitu ya. Tapi terus gimana nih cara supaya kita menjadi lebih baiknya setelah berbohong? jujur. Iya, pinter. Berarti yang kedua berkata jujur ya. Untuk berubah menjadi lebih baiknya berhijrahnya itu dengan cara berkata jujur. Ada lagi? Sepertinya masih ada banyak Ya, yang raise. Areta. Areta Ya. dari kelas 4. Silahkan, Dareta. Apa nih contohnya? Keburukan atau hal-hal buruk? Menunda mengerjakan tugas. Menunda mengerjakan tugas. Ya, itu termasuk yang sering sekali kita lakukan ya. Termasuk Kak saya juga masih lumayan sering untuk menunda mengerjakan karena mungkin capek gitu. Aduh, masih capek, pegel-pegel gitu. Habis dari tempat KKN atau mungkin kalau ada aduh nanti dulu deh, masih pengen main games gitu ya. Untuk menjadi lebih baik berarti kita harus apa ya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Benar sekali. Jadi kalau misalnya dikasih tugas sama bu gurunya, jangan ditunda-tunda gitu. Karena kalau menumpuk itu jadi makin berat atau makin ringan sih kalau banyak tugas kayak gitu? Kalau ditunda akhirnya menumpuk kan ya. Nah kalau ditumpuk jadi makin berat mengerjakannya kan. Duh, ternyata banyak sekali tugas yang harus kukerjakan nanti kayak gitu. Bingung sendiri gitu. Ada lagi yang mau raise hand? Ya dari tadi ini kelas 4 semua yang raise hand. Bu Dila mau denger yang kakak kelas 5 dan 6 dong. Boleh nggak Kak Say? Boleh, Ini boleh tadi- banget. Ya nih ada malah yang paling kecil ya, yang aktif Iya, ya. dari tadi kelas 4 semua. Coba Bu Dila mau, mohon maaf yang kelas 4 tadi ada yang raise hand. Ditahan dulu ya. Lower hand dulu. Bu Dila mau dengar kakak kelas 5 dan kelas 6. Coba. Boleh Mbak Tabris kelas 5. Umar. Yo, silahkan Dek Tabris. Bangun kesiangan. Oh, bangun kesiangan. Apalagi pandemi seperti ini ya, Budila ya. Anak-anak pasti sering mungkin bisa jadi karena nggak berangkat ke sekolah. Jadinya lebih sering Gangguannya bangun itu, kesiangan. Cobaan. Untuk berubah menjadi lebih baik berarti harus Tidur cepat dan berniat untuk bangun pagi. Masya Allah, benar. Tidurnya cepat, jangan begadang. Dan berniat untuk bangun pagi. Terima kasih. Ada lagi? Mbak Hana kelas 5 Usman, boleh? Mbak Hana kelas 5 Usman. Adik Hana? Boros. Boros. Oh, masih kecil boros nih belanja di mana nih? Kalau udah gede-gede biasanya check out Shopee. Nih, kalau anak kecil borosnya jajan ya? Atau boros apa nih? Oh, boros jajan. Terus cara merubah menjadi lebih baik itu berarti menjadi Berhemat. berhemat. Berhemat salah satunya dengan cara menabung ya, bisa ditabung. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, satu lagi ini ada Mbak kelas 6 ya. Ya, Mbak Safa Aurelia dari kelas 6. Oh, Mbak Safa sudah kelas 6 ya? Terakhir ketemu tuh kelas 6. Gak kerasa. Yuk. Tidak memperhatikan pelajaran.
Wah, tidak memperhatikan pelajaran nih, termasuk salah satu keburukan ya, yang mungkin kita tanpa disadari kita lakukan gitu. Apalagi udah kelas 6, harus siap-siap nih mau masuk SMP ya, mau ada UN. Berarti cara berubah menjadi lebih baiknya menjadi tadi Dek, siapa? Mbak Safa. Safa. Mbak Safa. Memperhatikan pelajaran. Oke, benar sekali. Masya Allah, memperhatikan pelajaran ya. Semoga kelas 6-nya lancar ya semua di sini. Jadi jangan lupa untuk Amin. memperhatikan pelajaran dari bu gurunya. Ada lagi Bu Dila? Oh, masih lagi. Kurang berapa lagi, Mbak? Satu lagi mungkin ya. Oke, boleh. Satu lagi dari kakak kelas 6 dong. Bu Dila mau dengar kakak kelas 6. Mbak Tiara, kelas 6 Umar. Boleh? Ada Tiara. Apa nih contoh keburukan? Membuang sampah sembarangan. Oke, membuang sampah sembarangan ya. Berubah kalau untuk lebih baiknya berarti harus Membuang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya ya di tempat sampah gitu ya. Dan ini tempatnya kok gitu, tapi ternyata bukan tempat sampah dimaksud gitu. Ya mungkin dicukupkan ya karena sudah jam segini. Gamesnya kita cukupkan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membantu Kak Sai dalam mengisi tabel-tabel ini ya. Jadi contoh keburukan dan kemaksiatan yang sering kita lakukan. Ini contohnya bertengkar dengan teman. Kemudian untuk berhijrah menjadi lebih baiknya kita harus meminta maaf. Kemudian berbohong. Berbohong ini contohnya apa? Misal bilang ke ibunya, bilang ke uminya, "Mi, aku udah hafalan kok." Padahal seharian main games gitu. Nah, untuk berhijrah, berubah menjadi lebih baik, kita harus berkata jujur, "Maaf ya, Mi, kemarin aku bohong. Sebenarnya aku belum hafalan." Kayak gitu. Nah, supaya tidak menjadi kebiasaan ya berbohongnya. Kemudian menunda pekerjaan itu juga termasuk hal-hal yang harus ditinggalkan menuju mengerjakan tugas menjadi lebih tepat waktu. Nah, kemudian bangun kesiangan, solusinya yaitu tidur cepat dan berniat untuk bangun pagi. Nah, tadi solusi yang luar biasa ya. Ada niat nih buat bangun pagi gitu. Percuma kalau nggak niat ya nggak bangun-bangun gitu. Terus boros juga nih, boros apa? Kalau sekarang zamannya kalau sepupu saya yang SD itu seringnya beli pop it, si pop it gitu dulu slime gitu. Jadi boros banget beli squishy kayak gitu. Nah, padahal kalau ditabung bisa buat macam-macam ya, bisa buat hal yang lebih bermanfaat kayak gitu daripada beli mainan, terus jajan, terus kayak gitu. Nah, kemudian kemaksiatan atau keburukan yang sering kita lakukan, tidak memperhatikan pelajaran. Nah, ini juga harus ditinggalkan karena di SDIT pasti anaknya pinter-pinter, adik-adiknya solihah, insya Allah ya, jadi harus memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh bu guru gitu. Nah, dan yang terakhir membuang sampah sembarangan dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, oke, mungkin di akhir kita bareng-bareng ya. Kita nanti Kak saya ngomong, adik-adik ikutin. Mungkin bisa on mic, mungkin nggak semua, nggak apa-apa yang bisa on mic aja. Yang kondisinya nggak lagi berisik mungkin ya rumahnya. Sudah pada on mic adik-adik? Ya, ini sedang disetting. Oh iya. Beberapa aja Bu Dila nggak apa-apa. Oke, sedang dipilih beberapa oleh operator. Iya, anak SD takutnya kalau nggak disetting kayak gitu kepencet-pencet ya Bu Dila. Sambil menunggu operator sedang men-setting, kita coba semua kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kak Saiha ya. Nah, ya kurang yang keras. Ya, ini sebagai untuk pemanasan ya. Masih pagi loh ini, masih pagi, masih semangat ya. Nggak kerasa ya sama Kak Saiha dari tadi ya. Oh, Masya Allah, terpukau semua. Belum selesai. Ya, kita tunggu ini endingnya nih. Nah, ya. Ya, sudah Pak? Oke. Ya, silakan yang mic-nya sudah dinyalakan oleh operator bisa mengikuti arahan Kak Sai.
Monggo Kak. Ya, terima kasih Budila. Tes. Sudah pada on mic kah? Mana nih suaranya adik-adik? Sudah. Oke. Siap. Mantap, tetap Sudah. semangat ya. Ya, Masya Allah. Menepati janji nih, tetap semangat sampai akhir. Nah, ini sudah sudah sampai di akhir. Kita insya Allah bareng-bareng ya, kita berjanji. Ikutin yang disampaikan Kak saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah aku berjanji akan Insya Allah aku akan berjanji berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. menjadi lebih baik lagi dalam segala hal. Amin. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Nah, jadi karena insya Allah adik-adiknya ini sudah pada berjanji nih ya, insya Allah berjanji nih Budila. Nanti silahkan bisa dimutabaahin nih kalau misalnya masih ada yang males-males. Kak Say, ternyata kemarin yang ikut BPI masih ada yang males-malesan ngerjain PR nih, masih ada yang susah nih nggak mau hafalan gitu. Nanti bisa dilaporkan ke Kak Say ya Budila, nanti biar Kak Say cabut giginya. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Seha Adila. Ya, yang pemateri kita pada pagi hari ini. Wah, terima kasih. Kurang keras tepuk tangannya. Mana coba? Harus sampai kedengaran sampai SD itu nih. Terima kasih. Mana? Oke, terima kasih Kak Saya. Masya Allah ya. Sepertinya semua terpukau. Budila pun, wah, Masya Allah luar biasa Kak Saya. Terima kasih atas semangatnya pagi hari ini ya. Kita meskipun sudah siang tapi tetap harus semangat pagi ya. Semangat pramuka ya malah. Oh, semangat pramuka. Alhamdulillah. Oke. Sekarang untuk kegiatan yang terakhir adalah mungkin ada pesan-pesan dari Kak Say. Ada lagi yang ingin disampaikan di akhir closing statement dari Kak Say? Monggo, silahkan. Oke, untuk closing statement mungkin ya dalam berhijrah, dalam menjadi lebih baik itu mungkin banyak sekali tantangannya, terutama dari diri sendiri ya, seperti rasa malas, kemudian ingin menunda-nunda games yang menarik, kemudian mainan yang lucu-lucu, itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk kita apalagi adik-adik yang masih SD, kita yang masih senangnya main, kayak gitu. Nah, tapi jika kita niatkan karena Allah, kita mau berusaha menjadi lebih baik, walaupun sedikit demi sedikit, didukung dengan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, ibu gurunya juga yang luar biasa, insya Allah kita akan mampu untuk hijrah atau untuk berubah menjadi lebih baik walaupun sedikit demi sedikit. Nah, ditunggu prosesnya menjadi lebih baik. Ditunggu kisah suksesnya ya adik-adik semua, nanti mungkin di masa depan kalau ketemu sama Kak Say bisa disapa, atau mungkin nanti Kak Say kalau butuh pasien siap-siap ya adik-adik, Kak Say calling nih kalau koas nih. lumayan. Ya, terima kasih Bu Dina. Masya Allah, terima kasih Kak Say, benar sekali ya anak-anak ya, kita harus siap berproses ya. Berproses. Sama, bukan cuma anak-anak saja. Bapak Ibu guru semua di sini yang sudah dewasa pun masih harus tetap berproses ya, bukan hanya anak-anak. Untuk menjadi lebih baik ya. Semangat untuk apa tadi yang sudah disampaikan Kak saya? Fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar sekali. Siap semuanya anak-anak SDT? Coba yang siap untuk menjadi lebih baik silahkan kepalkan tangannya dan katakan saya siap. Ya, yang siap untuk menjadi lebih baik lagi silahkan katakan saya siap. Bismillah.
Oke ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Gimana? Oke. Ya, sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmunya Kak Saiha Adila. Masya Allah, ditunggu Terima kasih kembali. SDT ya. Nanti semoga kita bisa bertemu secara offline, secara langsung ya. Terima kasih sekali Insya lagi Kak Allah, Saiha. amin. Alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bina Pribadi Islami Akbar pada hari ini sudah selesai. Semoga semua anak-anak bisa mengambil manfaat dari yang sudah disampaikan dari Kak saya tadi. Begitu juga Budila ya. Budila juga mengambil banyak sekali manfaat dari yang sudah disampaikan Kak saya tadi. Semoga kita bisa lebih baik lagi di tahun ini. Amin. Oke, untuk yang terakhir kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu. Nah, ya, seperti biasa. Ya, ini sepertinya untuk masa pandemi ini foto bersama itu seperti jadi syarat sahnya gitu ya Kak saya. Iya, benar-benar. Yuk, semua on kamera. Ya, on kamera semuanya. Gimana? Yuk, operator akan memulai ya. Boleh kasih emoticon boleh deh ya. Boleh. Boleh kasih emoticon. Yuk. Semua tetap on kamera karena ini slide-nya banyak. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh kasih reaksi yang beda-beda. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah itu giginya harus kelihatan nih di depan dokter gigi Saiha nih. Nah ya semua giginya kelihatin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku kelas 4, 5, dan 6. Kalian luar biasa. Terima kasih Kak Saiha. Cukup sekian dan terima kasih dari Budila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budila, terima kasih adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu ya di Jember insya Allah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Ya, salam. Hitungan ketiga kita semua live dari meeting ya. Hitungan ketiga kita semua live dari meeting. Bersiap. 1, 2, 3.